Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, baik yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun jemaat Tuhan ada. Mari saudara siapkan hatimu, biar kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi hingga pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami tahu bahwa kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, baik dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya Tuhan melawat kami. Kami rindu lawatan-Mu di setiap ibadah kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengurapi setiap kami dan memberkati setiap kami pada saat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh menyembah-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saat
Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan dalam kesempatan yang sangat indah. Kalau kami ada di dalam rumah-Mu pada saat ini untuk melakukan dalam live streaming, biarkan Tuhan pengurapan Allah Kau nyatakan atas kami. Kami siap Tuhan, jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam keadaan tantangan apapun, ajarkan kami untuk kami mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu orang yang taat sungguh-sungguh dan setia akan mendapatkan upah yang datang daripada Engkau. Tuhan akan melawat, Tuhan akan menolong, memberkati kami semua.
Pada saat ini mari Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskan hati kami, layakkan kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pengurapanlah Kau nyatakan atas kami, dan kami yakin percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin percaya pada saat ini Tuhan akan melawan kami. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dalam kehidupan kami, dan kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap yang memimpin kami, dan bahkan Tuhan Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya pada saat pagi hari ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarkan Tuhan dalam firman-Mu ini Tuhan, jadikan kami sungguh melakukan. Ketika kami melakukan, kami yakin percaya kekuatan datang daripada Tuhan. Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, sembah, puji, hormat, dan syukur kami kepada Engkau, dan kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih sepenuhnya ya Allah Roh Kudus. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu, untuk kami hidup tepat seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama, dan tidak sedikit pada saat ini orang sedang menghadapi di dalam banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak orang yang sedang mengeluh, dan banyak orang pada saat ini imannya sudah mulai pudar. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita tetap kuat dan kita tetap teguh. Inilah yang menjadikan satu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Dalam tema yang akan kita pelajari adalah berdiri teguh. Hal ini saudaraku, dalam kita berdiri teguh yaitu tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah kita goncang, tidak mudah kita akan goyang, tetapi tetaplah kita berdiri. Oleh karenanya saudaraku, dengan keadaan apapun di muka bumi ini, terlebih saat ini, tahun ini kita sedang menghadapi banyak goncangan. Terlebih ketika terjadi dunia menyatakan bahwa mengalami adanya virus corona ini, tergoncang di dalam dunia ini mempengaruhi banyak faktor. Di dalam segala sesuatunya saudara, kita melihat dalam ekonomi, keluarga, kita bisa melihat di dalam keadaan saat ini kita sedang banyak orang mengalami, terlebih yang mengalami dalam di PHK dan mengalami penurunan omset, dan kita sendiri mengalami dalam kesulitan, tidak bisa kemana-mana, banyak hal yang sedang kita alami. Tapi namun kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana untuk tetap kita kuat dan tetap kita teguh. Oleh karena saudaraku, kita akan belajar ada 3 hal menjadikan satu supaya tetap dalam keadaan apapun saat ini tetap kita berdiri teguh. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, dalam keadaan hari terakhir maka masa ini akan menghadapi masa yang sulit. Firman Tuhan mencatat bahwa keadaan semakin sulit, dan saudara bisa melihat keadaan sekarang ini semakin kejahatan semakin meningkat. Keadaan dunia semakin tidak konsisten, dan kita bisa melihat kita mengalami sendiri banyak goncangan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi mari kita akan belajar bagaimana kita ada 3 hal yang perlu kita pelajari untuk tetap kita berdiri supaya tetap kita teguh menghadapi tantangan yang ada. 3 hal ini kita akan pelajari. Yang pertama, dalam saat kita menghadapi di dalam masa-masa yang sulit ini, hal yang pertama saudaraku, kita perlu belajar, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas menghadapi tantangan yang ada. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan dengan jelas bahwa dikatakan oleh firman Allah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ada kata di dalam serahkan dan ada pemeliharaan. Oleh karenanya saudaraku, siapa di sini yang saya katakan kita semua mendengar yang tidak pernah khawatir?
Saya yakin percaya semua pasti pernah mengalami kekhawatiran. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa dalam keadaan situasi apapun, firman Tuhan mengatakan jangan engkau khawatir. Namun saudaraku, ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Tuhan, dan kita sudah berulang kali membaca firman Tuhan, tetapi dalam keadaan situasi yang tidak, dalam keadaan kita tergoncangkan, di dalam keadaan kita mengalami terjepit, dalam saat kita menghadapi tekanan, dalam kita menghadapi penindasan, berapa banyak kita tanpa disadari akhirnya kita menjadi khawatir. Di hari-hari ini banyak sekali orang yang sedang menghadapi dalam kekhawatiran. Ekonomi sekarang ini sedang goncang. Banyak orang sedang mengeluh. Banyak orang sedang saat ini menyatakan bahwa keadaan semakin tidak stabil. Oleh karenanya kita sudah percaya bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, serahkan segala kekhawatiran di dalam penyerahan kehidupan kita. Apakah kita tetap teguh di dalam saat kita menghadapi, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi ekonomi yang sedang semakin hari semakin bukan naik tetapi turun. Padahal firman Tuhan mencatat hidupku selalu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mencatat hidupku dipelihara. Namun Tuhan izinkan ketika terjadi di dalam keadaan seperti ini, penurunan ada. Disinilah sebagai satu ujian. Apakah kita tetap kokoh berdiri, tetap kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Menjadi satu hal kita perlu belajar, saudaraku. Menjadi satu hal saat ini ketika kita menghadapi di dalam virus corona ini yang mempengaruhi seluruh dunia, menjadikan satu, banyak orang di hari-hari ini tanpa disadari menghadapi kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi mari di dalam kekhawatiran, mari serahkan sepenuhnya. Dalam hati kita menyerahkan, kita datang kepada Tuhan. Di dalam keadaan saat kita lockdown, dan saat kita tidak kemana-mana, mari kita perlu hari-hari ini memiliki hubungan kita dekat dengan Tuhan, saudara. Kita perlu saat-saat ini kita dekat dan lekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan pernah kita saudaraku melepaskan di dalam apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak di hari-hari ini orang sekarang sudah mulai berarah kepada dunia ini, dan tidak menyalahkan karena kita harus bekerja. Tetapi satu perkara Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita pegang pada firman, ketika kita hidup taat, ketika kita hidup setia kepada Tuhan, Tuhan mengatakan Dia akan memelihara hidup kita. Di dalam pemeliharaan ini kita tidak tahu, karena firman Tuhan mencatat apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau timbul dalam hati, di situ segala sesuatu Tuhan menyediakan. Karena Tuhan menciptakan dari bumi ini, dunia ini dan segala isinya, segala sesuatunya itu amat baik. Bagaimana sekarang ketika kita menghadapi di dalam tantangan? Oleh karenanya saudaraku, belajar firman Tuhan mencatat, jangan kau khawatir dalam ketika engkau makan, tetapi kan aku harus bekerja. Betul, ketika kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, saya yakin percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu dibiarkan demikian saja. Tetapi Tuhan akan memelihara. Tidak tahu dengan cara seperti apa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, disitulah tiba-tiba muncul. Apa yang tidak pernah kita dengar, disitulah Tuhan nyatakan. Apa yang menjadikan satu yang tidak pernah timbul dalam hati, disitulah Tuhan pelihara kehidupan kita. Keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi mari, bagaimana ketika kita menghadapi di dalam tantangan, masihkah tetap kita teguh pegang kepada janji Allah? Apakah kita tetap memiliki hubungan dekat dengan Tuhan atau tidak? Disinilah saudaraku kita perlu belajar. Di hari-hari ini banyak dalam saat kita menghadapi kegoncangan, kita harus membangun yang namanya fondasi hidup kita harus kuat. Ketika banjir datang, badai datang, tetap kita kuat. Oleh karenanya saat pagi hari ini, mari
ketika saudara sedang mengalami hal yang sama, belajarlah. Hal yang pertama, jangan pernah engkau khawatir. Karena burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang lebih dari burung pipit. Oleh karenanya saudaraku, kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita sungguh sangat berharga, karena kita ini adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang luar biasa. Hidup ini hanya anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Memang manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, tetapi ketika dalam usaha kita sertakan Tuhan, maka kita tahu ketika firman Allah kita pegang, kita yakin percaya, maka kita tidak akan khawatir. Karena aku tahu sekalipun keadaanku semakin merosot, tetapi yang aku tahu, Tuhan pasti memelihara hidupku, Tuhan pasti menolong hidupku, Tuhan pasti memelihara dalam keadaan apapun. Sekalipun aku tidak makan, tetapi Tuhan masih berikan, aku masih bisa minum. Disinilah saudaraku, kita perlu melihat dan kita perlu belajar bersama-sama. Saya pernah mengalami hal yang sama saudaraku, ketika pada saat itu kami sedang belajar. Kami memang mendapatkan jatah setiap bulan hanya sekian ratus ribu pada waktu itu. Ketika saat itu banyak pengeluaran yang harus diselesaikan, maka pada saat itu di tengah-tengah saudaraku, tengah-tengah dalam bulan-bulan pertengahan, maka itu semua sudah habis. Dan padahal itu kita harus makan. Pada saat saudaraku, Tuhan izinkan waktu itu tidak ada keuangan sepeser pun, maka Tuhan izinkan untuk bagaimana? Untuk hidup, untuk memelihara hidup kita. Ketika saya tidak ada uang, saya hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat. Kamu puasa dan akhirnya saudaraku hanya bisa minum. Ketika saya mengalami hampir kurang lebih seminggu saudara. Seminggu saya tidak makan, cuma hanya minum. Tetapi Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Bahwa ketika kita bisa melihat, tetapi kalau minum itu tidak ada, kita makan, kita seret saudaraku, dan akhirnya seperti apa? Kalau cuma hanya makan tidak minum, saudara bisa bayangkan seperti apa? Disinilah pemeliharaan Tuhan luar biasa. Asal kita mau serahkan sama Tuhan, kita hanya berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sekalipun keadaan kita dalam keadaan tidak mengenakan, dalam keadaan kita mungkin sedang turun, tetapi satu perkara Tuhan berikan hikmat. Ternyata saudaraku, Tuhan masih pelihara. Dan bahkan hanya dengan minum Tuhan berikan, engkau minum. Ternyata dalam seminggu lebih saya tidak makan, tetapi masih tetap sehat. Oleh karenanya saudaraku, mari, dalam keadaan pun jangan kita perlu khawatir apapun. Dalam masa depan kita, anak kita, kalau kita mau taat dan setia sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan apapun tidak goyah, tetap kita kuat. Saya yakin percaya ketika kau punya hubungan dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhan lihat hati kita. Ketika kita punya hubungan, penyerahan kita kepada Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kau sedang menghadapi apapun tantangan yang ada, jangan pernah engkau menjadi goyah. Tetaplah saudaraku, tetap engkau hidup sesuai dengan firman Allah. Jangan pernah khawatir. Firman Tuhan mencatat dalam 1 tahun 365 kali begitu engkau bangun, Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan berkata, aku senantiasa menyertai hidupmu, aku senantiasa ada dalam hidupmu, selalu bersama dengan engkau. Menjadi pertanyaan, apakah kita mau menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Seluruh aspek hidup kita, jika kita mengutamakan Tuhan, maka semua akan dipelihara dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan kita mungkin hari-hari sedang merosot, tetapi ingat, saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, menjadikan satu panah ketika seolah-olah itu mundur, tetapi ketika kita dalam keadaan mundur, tunggu waktunya Tuhan.
Tuhan akan memberikan percepatan terjadi atas kehidupan kita. Membalikan keadaan Tuhan akan nyatakan, asal kita mau. Saudaraku, busur ini di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi keadaan apapun, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, seluruhnya kepada tangan Tuhan, dan yakin percaya, tetap pegang kepada firman Allah. Ketika kita pegang pada firman Allah, saya yakin percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada. Maka kita tidak akan menjadi khawatir, karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itulah yang pertama tadi. Untuk tetap kita teguh, jangan pernah kau khawatir dalam keadaan situasi apapun Tuhan izinkan. Tetap engkau teguh di dalam firman Allah. Tetap kau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Tetap engkau terus terarah, matamu tertuju kepada Tuhan. Ketika engkau tertuju kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan tertuju kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, hal yang pertama, kita jangan pernah menjadi khawatir. Ketika engkau hidup dengan teguh yang Tuhan kehendaki, ketika engkau sungguh mengalami dalam keadaan yang tidak mengenakan, jangan pernah khawatir. Bersama dengan Tuhan, pasti engkau akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita tetap berdiri teguh untuk mengalami dalam hidup keteguhan? Hendaklah kau memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang tidak tergoncangkan ini tidak mudah, saudaraku, beralih kepada apapun, tetap kokoh. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kita lihat, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, ketika mengutamakan Kristus, kita tahu sekali menghadapi di dalam banyak tantangan, banyak celaan dalam bentuk apapun. Mari kita akan belajar hal yang kedua, iman yang tidak tergoncangkan. Ayat 2 Kolose pasal pertama 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat di dalam keadaan kehidupan. Kita tentu dalam kehidupan di dunia ini menghadapi tantangan, terlebih ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ketika kita mengalami dekat dengan Tuhan, tentu kita tahu banyak sekali pengalaman yang Tuhan izinkan, proses kehidupan. Kita mengalami tekanan, kita mengalami di dalam kita, saudaraku, penderitaan yang ada. Mungkin kita mengalami fitnahan, kita mengalami banyak hal, saudaraku, termasuk di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami penindasan yang ada. Namun bagaimana kehidupan kita ketika tekanan itu terjadi? Apakah kita masih memiliki iman yang tidak tergeserkan? Dunia sedang menawarkan di dalam kemewahan. Dengan jelas ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika di bawah atas naik ke bukit, bahwa ketika iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu, kemewahan semua ada, kemegahan dunia akan diberikan asal Yesus mau menyembah kepada iblis. Saat ini, saudaraku, kemewahan sedang ditawarkan kepada semua orang, supaya kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk melakukan, untuk menghendaki, untuk tertuju kepada sesuatu yang menurut daging itu enak. Tetapi mari, hendaklah kita memiliki sebuah satu iman yang tidak pernah tergeserkan. Mungkin hari-hari ini aku sedang mengalami kemungkinan kenaikan gaji, kenaikan dalam keadaan situasi seperti ini. Tentu siapa yang tidak mau memiliki kenaikan gaji? Banyak orang mengalami penurunan gaji. Tetapi saat ini ketika engkau mau, perusahaan ini ada tawaran untuk menaikkan gaji, tetapi satu hal dengan persyaratan bahwa harus meninggalkan iman percayamu. Apakah engkau masih tetap kuat?
tetap teguh, tetap berdiri, engkau mempertahankan iman percayamu. Pada saat-saat hari ini kita bisa melihat, saudaraku, goncangan terjadi banyak hal, termasuk dalam pasangan hidup, termasuk di dalam, saudaraku, banyak hal yang ada di dunia ini. Oleh karenanya jangan kita tergoncangkan di dalam iman percaya kita. Kita harus tetap kuat dan tetap teguh. Sekalipun dalam keadaan apapun, sekalipun nyawa kita terancam, saudaraku, tetap kita pertahankan iman percaya kita pada Tuhan. Oleh karenanya mungkin bisa terjadi ketika satu saat kita mengalami, gereja mengalami di dalam penekanan yang ada. Misal, saudaraku, terjadi ketika kita terjadi menjadikan ada ibadah, tiba-tiba ada oknum kelompok yang tidak suka kita mengadakan ibadah. Tiba-tiba mereka memporak-porandakan untuk kita berhenti, dan akhirnya, saudaraku, orang yang percaya yang ada harus merusak atau harus menginjak, namanya, saudaraku, gambar daripada Yesus atau salib harus diturunkan dan harus diludahi. Apakah kita tetap berani bertahan untuk tidak melakukan itu? Sekalipun ada ancaman kau mati. Ketika, saudara, ini terjadi, bagaimana imanmu? Di hari-hari ini banyak tantangan yang ada. Sekalipun, saudara, nyawa harus melayang, tetapi jika kita punya iman yang kuat, karena firman Tuhan mencatat, hidup dan mati sama-sama untung. Oleh karenanya, bagaimana sekarang ini? Lebih mana kita memikirkan perkara di surga yang kekal keselamatan atau hanya sementara di dunia? Oleh karenanya, mari, di dalam keadaan situasi seperti ini, dunia semakin hari semakin merosot. Banyak sekali orang meninggalkan iman. Menjadi bukti firman Tuhan mencatat, banyak orang yang akhirnya, saudaraku, meninggalkan Yesus. Menjadi contoh, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya, saudaraku, yang tadinya bersama dengan Tuhan luar biasa, Petrus pun mengatakan, apapun terjadi aku tetap mengikut engkau. Tetapi ketika, saudaraku, Yesus ditangkap, ketika ada orang berkata, bukankah engkau pengikut Kristus? Bukan, aku tidak kenal dia. Berapa banyak hidup kita sama seperti itu. Oleh karenanya, di hari-hari ini, mari, hendaklah kau tetap teguh di dalam kita memberitakan Injil. Inilah waktunya, kesempatan kita untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kita, lebih dulu melalui keluarga kita, menjadikan satu hidup kita, dan inilah menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang bagaimana kita hidup. Oleh karenanya, mari kita mau belajar bersama-sama. Jangan tergeser iman kita oleh keadaan apapun, situasi apapun. Sekalipun kau sedang menghadapi tekanan, menghadapi penindasan, tetap engkau jangan beralih kepada apapun. Tetaplah engkau setia, tetaplah engkau taat, tetaplah engkau memiliki komitmenmu kepada Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan hidupku, karena Tuhan sudah memelihara hidupku, dan Tuhan memberikan segalanya bagi hidup kita, maka kita tetap harus bertahan sampai pada akhirnya. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, itulah orang yang akan selamat. Tetapi di hari-hari ini menghadapi tantangan, bagaimana imanmu? Bagaimana? Apakah kita tetap kuat? Karena firman Allah mencatat, haruslah bertekun dalam iman. Di dalam arti bertekun, sekalipun menghadapi tantangan, proses yang saya katakan tidak enak, tetapi inilah proses iman. Emas tanpa ada proses perapian, maka emas itu tidak akan menjadi murni. Demikian hidup kita. Hidup kita tentu ingin supaya kita menjadi dewasa dalam rohani, menjadi sama seperti Kristus. Tetapi ketika kita menghadapi masa-masa proses, apakah tetap kita tetap teguh di dalam Tuhan? Hari-hari ini berapa banyak kita masih tetap bertahan. Firman Tuhan mencatat bahwa banyak sekali di hari-hari terakhir ini orang akan menjadi murtad. Tetapi berapa banyak kita yang tetap bertahan? Inilah yang Tuhan kehendaki dalam situasi keadaan apapun. Masa-masa transisi ini, masa-masa saat ini, saudaraku, bagaimana kita hidup? Masihkah kita mempertahankan iman percaya kita? Hari ini kita harus lebih lagi, kita harus berlari menuju kepada mata, menuju pada Yesus. Bukan dalam perkara-perkara yang ada di dunia ini.
Bukan berarti saudara nggak boleh bekerja, bukan. Harus bekerja dengan giat. Tetapi yang saya maksud, fokuskan kita terfokus hanya kepada Tuhan. Semuanya Tuhan. Dengan minta pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, semua dalam bimbingan Tuhan. Ketika kita memiliki tuntunan Tuhan, maka dalam situasi keadaan apapun, imanmu tidak akan mungkin goyah. Inilah saudaraku yang perlu kita pegang, supaya kita tetap kuat, teguh. Karena firman Allah mencatat, jangan pernah kita bergeser iman kita. Dalam keadaan situasi apapun, iblis sedang menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk daging. Tapi itulah yang menyesatkan. Itulah yang membuat iman kita menjadi mundur. Yang akhirnya berapa banyak yang akhirnya kita jatuh. Yang akhirnya kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, malah justru kita semakin jauh dari Tuhan. Di hari terakhir ini, justru Tuhan ingin menghadapi proses. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita bukan bersantai-santai. Hari ini hari dipercepat, maka kita harus lari dengan mata yang tertuju pada Yesus. Meninggalkan beban dosa kita. Kita lepaskan semua apapun yang ada yang mengikat beban kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, berlari dekat dengan Tuhan, berlari mencari firman, mencari Tuhan, mencari kebenaran. Semuanya ini perlu kita, saudaraku. Di hari-hari ini kita pegang dan belajar firman Allah. Kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena hari zaman anugerah ini, kita masih diperbolehkan untuk membaca Alkitab. Kita masih diperbolehkan untuk beribadah. Kenapa kita, saudaraku? Ketika ada waktu, kita menyia-nyiakan waktu kita. Selagi waktu masih ada kesempatan, jangan kau sia-siakan. Tetaplah engkau berdiri teguh. Tetaplah engkau bertahan dalam situasi apapun. Pegang terus kehidupan kita lekat dengan Tuhan. Dan mintalah pimpinan Roh Kudus. Ketika engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin percaya, imanmu tetap kuat. Imanmu tetap kokoh dalam situasi keadaan apapun. Tunggu waktu Tuhan, karena kita yakin percaya, orang yang bertahan sampai pada kesudahnya pasti akan menerima janji Allah. Itu janji Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kita melihat dalam kisah Ayub, gimana menjadikan satu Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang dekat dengan Tuhan, takut sama Tuhan. Itu orang yang luar biasa pada zamannya. Tetapi Tuhan izinkan di dalam waktu singkat segala sesuatunya habis. Anak-anaknya semua 10 meninggal, hartanya semua habis total. Sudah itu dikutuk supaya mengutuki Allahnya oleh istrinya. Bahkan kau mati, oh kamu. Saudara, ketika kita sedang menghadapi tantangan, bukan kita sungguh, saudaraku, merindukan kita lebih dekat orang support dia, tetapi malah justru orang itu menjauhi dia. Menjadi bukti ketika ia menjadi kaya, berapa banyak orang dekat dengan dia, tetapi dalam keadaan Ayub terpuruk, semua orang meninggalkan. Apakah Ayub ini akan lari daripada Tuhan? Dan sekalipun, saudaraku, secara fisik dia mengalami secara luar biasa, tetapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan pada akhirnya ketika Ayub berbalik, ketika Ayub tetap bertahan sampai pada kesudahannya, tunggu waktunya Tuhan di dalam proses hidup ini. Ketika kita masih berpegang pada iman yang kuat, maka firman Tuhan mencatat, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Tuhan selalu akan memulihkan kehidupan kita. Dia tetap akan memelihara kita. Tetapi saat Tuhan mengizinkan proses ini, apakah kita masih tetap bertahan atau tidak? Di dalam bertahan ini tidak mudah. Tetapi mari belajar. Ketika kau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan secara baik, secara totalitas, secara luar biasa, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dan engkau sungguh punya hati terarah kepada Tuhan, situasi keadaan apapun, saya yakin percaya engkau tidak pernah akan beralih. Hidupmu tetap akan kuat. Ketika kau masih muda, mari carilah pasangan yang sesuai dengan firman Allah. Ketika engkau masih hidup dalam sungguh-sungguh, ketika kau mengalami proses, tetaplah kau memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Ketika engkau memiliki iman yang kuat, saya yakin percaya
penyertaan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, supaya kita tetap kuat dan tetap kita berdiri teguh. Hal yang ketiga, saudaraku, tidak mudah menyerah. Dalam tidak mudah menyerah ini, tidak mudah berputus asa. Kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana di dalam ketika ada kata menyerah, di dalam kata negatif itu kalah. Dalam saat, saudaraku, kata itu kalah, arti kalau kita berbicara menjadikan satu hidup kita sudah menyerah, kalah, berarti kita adalah orang yang putus asa. Tetapi sekalipun Tuhan izinkan tantangan yang ada, kita bisa melihat Yosua ketika Musa mati, Yosua harus menggantikan posisi daripada Musa dan melihat keadaan bangsa Israel seperti apa. Ketika bangsa Israel dia dalam penindasan di dalam orang Mesir, kita tahu dia selalu berseru kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Musa menghadap kepada Firaun, dan akhirnya terjadi proses yang cukup lama, dan akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar. Namun pada saat bangsa Israel sudah menghadapi kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah arahkan, berapa banyak bangsa Israel yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, malah justru bangsa Israel mengeluh. Berapa banyak hidup kita selalu mengeluh kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan susah, perkataan sakit, perkataan sepi, perkataan semua, banyak sekali keluhan-keluhan yang ada. Bangsa Israel pun sama. Padahal dia sudah berseru sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan. Dan kita bisa melihat bangsa Israel selalu tidak mau mendengarkan apa kata Musa. Tidak taat, tidak setia, malah justru ia melawan Musa. Berapa banyak hidup kita pun sama. Ketika firman disampaikan, seringkali kita marah, seringkali kita tidak menghendaki, seringkali kita menentang. Berapa banyak kehidupan kita sama. Di dalam kehidupan kita, mari menghadapi banyak proses yang ada. Ketika bangsa Israel ditawan oleh bangsa Mesir, mari Tuhan ingin melepaskan itu. Dalam saat melepaskan ini, saudaraku, mari perlulah kita mau mentaati firman Allah. Engkau mungkin sudah berdoa, engkau mungkin sudah menyembah, engkau sudah mungkin beribadah kepada Tuhan. Tetapi satu perkara menjadi pertanyaan, untuk supaya kita tidak mudah menyerah. Masihkah engkau tetap taat dan setia apa kata Tuhan? Ketika engkau melangkah di dalam keadaan tujuan hidupmu, kemana Tuhan akan arahkan, menjadi satu hal yang kita perlu kita bertanya sama Tuhan. Kemana Tuhan kau menghendaki dalam hidupku? Bukan apa yang ku kehendaki, tapi kita belajar apa yang Tuhan kehendaki. Tanah perjanjian, tanah di sana Kanan yang luar biasa, menjadikan satu ada jaminan luar biasa, masa depan yang luar biasa. Namun sudahkah kita mentaati apa kata firman Allah? Tuntunan Tuhan demi tuntunan. Sekalipun kita hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan, kita tahu banyak sekali tantangan. Buktinya ketika bangsa Israel lepas daripada Mesir, masih banyak tantangan demi tantangan yang ada. 40 tahun lamanya pembentukan dan proses yang ada. Tetapi ketika proses ada, apakah kita mudah menyerah, putus asa? Apakah kita mudah mengeluh, kita menyalahkan orang lain, kita berontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa? Hari-hari ini kita perlu belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Kalau hidup kita sungguh mau taat dan dengar akan firman Allah, dan kita mengerti sesungguhnya firman Allah dengan baik, di dalam situasi keadaan apapun kita bisa mengucap syukur, tidak mudah menyerah. Tetaplah kita kuat teguh berpegang pada firman Allah, tetap sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, berkata-kata dalam positif, berkata kepada sesuai dengan firman Allah. Apalagi saudara, kita sudah diteguhkan pada saat kita menghadapi tahun 2020 ini. Firman Tuhan mencatat, firman Tuhan mengingatkan bagi kita, hendaklah ubah perkataan kita. Ubah dengan perkataan. Jika perkataan kita negatif, maka terjadilah sesuai dengan ucapanmu. Tetapi mari ubah hidup kita dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Allah, dengan iman percaya kita. Di dalam keadaan situasi apapun, masihkah kita bisa tenang? Di dalam kita menghadapi setiap masalah, apakah kita tetap sedang mendengarkan, membuka telinga kita, mendengarkan apa kata Tuhan? Sudahkah kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan seperti Yesaya berdoa, minta sama Tuhan, biarlah setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku untuk mendengar, membuka telingaku untuk mendengar apa kata suara Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkata, apakah kita mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang seringkali kita sudah mendengar tapi kita tidak peka, yang akhirnya dengan cara kita sendiri, ketika terjadi kegagalan, Tuhan izinkan itu terjadi, maka berapa banyak hidup kita menjadi putus asa. Ketika kita hidup dalam proses hidup, Tuhan punya rencana sangat indah, membentuk hidup kita menjadi dewasa, membentuk hidup kita menjadi serupa dengan gambar Allah, memiliki gaya hidup Allah yang ketika kita mau mendengar apa kata firman Allah, bukan seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, saudaraku, dia berdoa, Tuhan sudah dengar, tetapi seringkali dia tidak mau mendengarkan apa kata Musa, tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dia selalu menggunakan dengan kehendaknya sendiri, dengan cara sendiri, kesenangan sendiri. Berapa banyak hidup kita juga sama. Maka ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Allah, ketika situasi keadaan apapun menekan hidup kita, maka disinilah berapa banyak hidup kita tidak pernah kita memiliki keteguhan hati kita. Maka mudah goncang, mudah kita punya ekspresi yang berbeda dengan firman Allah. Hari ini kita belajar supaya kau tetap kuat dan teguh. Mari belajar kita mendengar firman Allah. Kita minta supaya telinga kita dibukakan, supaya kita mengerti apa kata Tuhan. Ketika kita mendengar, mari kita mau belajar merespon, tetap percaya dalam keadaan situasi apapun, tidak mudah menyerah. Tetap kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin percaya dalam kondisi situasi apapun yang Tuhan izinkan, engkau pasti tetap kuat dan teguh. Kenapa? Engkau berdasarkan sesuai dengan firman Allah. Berapa banyak hari-hari ini ketika terjadi lockdown, apakah engkau merenung firman Allah siang dan malam? Apakah engkau belajar firman Allah? Kita perlu belajar. Kadangkala kita diperhadapkan oleh situasi naik turun, itu kita belajar. Tetapi pada saat kita mulai kita jauh, mari angkat hidup kita dekat dengan Tuhan, miliki hubungan kita dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman siang dan malam, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya yakin percaya ketika kita hidup tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, maka dalam situasi keadaan apapun kita pasti percaya segala sesuatu ada waktunya, dan waktu Tuhan itu adalah indah luar biasa bagi hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Dia selalu akan memelihara kita, Dia selalu akan menolong kita asal kita mau taat pada perintahnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, mari, seringkali kita menghadapi tantangan yang ada. Mari, jangan pernah kita menyerah. Dalam situasi apapun, jangan pernah kita mudah putus asa. Tetapi mari, mintalah pimpinan Roh Kudus. Selalu kita minta bimbingan Dia, dan kita terus
miliki hubungan kita dekat dengan Tuhan, sesulit apapun perjalanan kita, Tuhan berjanji, Immanuel, Dia selalu menyertai hidup kita. Oleh karenanya saudaraku, mari kita akan bisa melihat bahwa Tuhan akan selalu menolong dalam kehidupan kita. Berikan seluruh hidupmu dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, di dalam firman Allah. Semua tujukan, arahkan hatimu terfokus kepada Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun, engkau mungkin hari-hari ini sedang kesendirian, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa engkau akan selalu disertai oleh Tuhan. Roh Kudus akan selalu ada, yang selalu memberikan kekuatan, akan menghibur kita, akan menolong kita. Tetaplah bertahan di dalam kita, di dalam firman Allah. Tetap bertahan mengikuti dengan cara Tuhan. Maka saya yakin percaya ketika engkau ada di dalamnya. 3 hal ini yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jangan pernah kita menjadi khawatir. Kita tahu memiliki dalah kita yang kedua, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam keadaan situasi apapun, engkau tidak mudah akan iman akan goncang. Yang ketiga, tidak mudah menyerah, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dalam kesimpulan semuanya ini, di dalam ayat yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, dan nanti Bapak Ibu Saudara akan baca sampai ayat yang ke-26. Saudara akan bisa melihat orang yang sungguh-sungguh bertahan dan sungguh saudaraku hidup dalam kasih karunia Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat dan janji berkat terjadi atas hidupmu. 3 hal yang ketika kita pelajari dan kita lakukan dengan benar, maka ada janji Allah yang luar biasa. Saya akan baca ayat 12, saudara nanti di rumah akan melanjutkan 13 sampai 26, dan pegang janji Allah dan imani. Saya akan percaya sesuai dengan imanmu terjadilah atas hidupmu. Dan akan terjadi, dikatakan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan ayat 13 sampai 26, segala berkat akan dicurahkan atas hidupmu asal engkau mau apa? Berpegang teguh di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam situasi apapun, keadaan apapun, tetaplah engkau tetap kuat dan teguh. Ketika engkau tetap kuat dan teguh, 3 hal yang kita pelajari, maka janji Allah di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 26 akan terjadi atas kehidupan orang-orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Saya yakin percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami janji Allah itu. Biarkan Tuhan selalu memberkati kita. Saya yakin percaya hari ini Tuhan akan melakukan hal spektakuler yang luar biasa. Saya yakin percaya ketika kau merespon firman Allah ini, ketika kau sakit jangan pernah kau khawatir. Katakan dengan firman oleh bilur Yesus Kristus, aku telah sembuh, dengan iman percaya. Tetaplah kuat. Sekalipun Tuhan izinkan terjadi mari koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Saya yakin percaya ketika engkau mulai balik kepada firman Allah, maka janji Allah oleh bilur Yesus Kristus, segala penyakit apapun telah sembuh, maka terjadi atas dirimu. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, mari 3 hal yang kita pelajari. Maka ketika kita melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan katakan, saya yakin percaya kita akan mengalami janji Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana hidupmu saat ini? Apakah sekarang ini kita tetap kita kuat ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi situasi keadaan yang mungkin kita tidak mengenakan sebagai satu proses? Apakah kita tetap pegang pada 3 hal ini? Jangan pernah kita khawatir. Mungkin hari-hari ini kau sering kali khawatir. Tinggalkan kekhawatiran itu, karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Ketika dalam 3 hal ini kita belajar, maka saya yakin percaya Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang kuat, yang tidak mudah tergeserkan.
Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berapa banyak hidup kita mendengarkan firman Kristus? Apakah kita lebih memikirkan perkara-perkara, mendengarkan perkara-perkara apa kata orang, kata dunia? Tetapi hari ini belajarlah kita berbalik. Apa kata Tuhan? Ketika kita mendengar firman Tuhan, hidup dengan tepat, saya yakin percaya janji Allah akan dinyatakan dan tidak mudah menyerah. Dalam situasi apapun, tetap tegar, tetap kuat. Saya yakin bersama, kita tahu Tuhan selalu menyertai hidup kita dan Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong, menghibur dalam keadaan apapun. Dan janji Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Kita tahu Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan bagi hidup kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi dari kekuatan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Dia akan memberikan jalan keluarnya ketika kita setia kepada Tuhan, tetap hidup percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan bagi kita yang menghadapi tantangan. Pegang tangan kita, letakkan tangan kanan kita di dada kita, resapi kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi Dia berjanji Haleluya, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa bagi saat ini saudara-saudara kami yang mengalami dalam tantangan. Mungkin hari-hari ini merasa khawatir. Mungkin Tuhan imannya sudah mulai goncang. Mungkin dalam berputus asa. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan tetap bertahan, tetap teguh di dalamnya. Kami yakin percaya ketika orang yang teguh di dalamnya akan mendapatkan janji-janji Allah yang luar biasa. Yang kami yakin pada saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur. Iman mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan, karena firman Allah sudah menguatkan setiap kami. Dalam pemirsa kami semua yang mendengarkan firman Allah dimanapun kami berada, berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Penghiburan yang datang daripada Tuhan. Kami yakin percaya persoalan apapun yang kami hadapi, di balik semua proses yang ada, Tuhan berjanji untuk Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berjanji memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan kami akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi mereka. Kami hamba-Mu berdoa dan memberkati mereka ya Tuhan. Biarkan berkat Allah Kau curahkan atas kehidupan mereka. Kami yakin pada pemeliharaan Tuhan sampai pada akhirnya kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Jika kami melakukan tepat seperti apa yang Kau inginkan, kami yakin percaya Tuhan, kami akan menerima janji-janji Allah yang luar biasa. Terlebih janji kekal untuk selama-lamanya dalam surga. Oleh karenanya berkati kami semua, berikan kekuatan, kemampuan, segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Lawat Indonesia saat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Kau tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Jadikan menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, dari TNI, Polri dan semua sejajarnya, kami juga berdoa ya Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk mengelola ataupun menjadi pemimpin atas bangsa ini. Jadikan biarkan kami dari rakyat yang mentaati akan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan melalui pemerintah yang ada. Biarkan ajarkan kami Tuhan untuk melakukan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Maka Indonesia akan diberkati Tuhan.
Hujan pertobatan dan keselamatan Tuhan akan nyatakan bagi bangsa-bangsa yang ada. Biarkan kami merindukan siap lutut bertelut dan siap tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Tidak satu pun ciptaan itu binasa ya Tuhan. Tapi kami merindukan keselamatan Tuhan nyatakan atas kami. Terlebih gerejamu dimanapun kami berada. Berikan kekuatan kemampuan bagi penghiburan datang daripada Engkau. Setiap hamba-hambamu, setiap kami melayani Tuhan, gereja-gereja Tuhan dan melawatan Tuhan. Inilah waktunya untuk kami memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadikan satu kami merindukan Tuhan, Kau dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada saat ini jemaat Tuhan. Arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah rahmat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana bagimu di